Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, senang sekali rasanya bisa berjumpa lagi di channel Tazkiyatun Nafs. Semoga dengan menyimak video ini senantiasa Allah memberikan rahmat dalam ketaatan, kesehatan, barakah umur dan bahagia dunia dan akhirat. Semoga yang sakit diberikan kesembuhan, yang rezekinya sempit dilancarkan, dan yang sedang terlilit hutang semoga Allah melunaskannya. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabatku yang dirahmati Allah, pada kesempatan video saya kali ini saya akan menyampaikan tentang beberapa amalan yang lebih utama kita lakukan antara maghrib dan isya. Sebaiknya jangan kita abaikan. Salah satu waktu yang paling berkah selain sahur adalah waktu antara maghrib dan isya. Di waktu yang singkat tersebut, kita diperintahkan untuk mengisinya dengan kebaikan dan ibadah. Waktu memang terasa singkat, tapi penuh dengan kucuran rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus berkata, pusaka yang paling berharga dari segala pusaka ada pada waktu antara maghrib dan isya. Dikisahkan bahwa ada seorang murid, Ahmad bin Abi Al-Hawari, bertanya pada gurunya, Syekh Abu Sulaiman rahimahullah. Dia berkata, wahai Syekh, aku ini sangat ingin untuk beribadah puasa di pagi hari, juga ingin menghidupkan malam, waktu antara maghrib dan isya, dengan ibadah. Akan tetapi, jika aku lakukan keduanya itu sangatlah susah. Jika paginya aku berpuasa, tentu di waktu maghrib aku akan sibuk untuk berbuka, memasak, dan lain-lain. Lalu bagaimana ya Syekh? Syekh Sulaiman menjawab, kau lakukan keduanya, itulah yang lebih afdal. Pagi harinya berpuasa, dan ketika azan maghrib engkau berbuka sebentar, kemudian langsung beribadah. Muridnya pun mengadu bahwa susah melakukan dua hal tersebut. Lantas, mana yang harus dipilih di antara dua ibadah itu? Puasa, tapi waktu antara maghrib dan isya sibuk dengan makanan, atau sebaliknya? Syekh Sulaiman menjawab, kalau demikian, tinggalkan puasa dan isilah waktu antara maghrib dan isya dengan amal soleh. Cerita antara guru dan murid di atas cukup memberikan gambaran tentang anjuran jangan sampai melewatkan waktu ini dengan amal soleh. Maka amal soleh apa saja yang bisa dilakukan pada waktu yang penuh berkah ini? Setidaknya ada 4 amal soleh yang dianjurkan pada waktu petang ini. Yang pertama, salat. Amal pertama yang dianjurkan adalah melakukan salat sunnah. Salat sunnah ini menurut sebagian ulama disebut dengan salat sunnah awabin. Tapi menurut pendapat yang lain, salat sunnah awabin adalah nama lain dari salat duha.
Mengacu pada pendapat yang disunahkan melakukan salat sunnah awabin pada waktu ini, maka jumlah rakaatnya maksimal 20 rakaat. Bisa juga dengan 6 rakaat, 4 atau 2 rakaat, dan dilakukan tanpa berjamaah. Sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam Fathul Mu'in, di antara salat yang tidak disunahkan dilakukan secara berjamaah adalah salat sunnah awabin. Ia berjumlah 20 rakaat, dilakukan antara salat maghrib dan isya. Diriwayatkan bahwa ia berjumlah 6 rakaat, 4 rakaat, 2 rakaat, dan 2 rakaat ini adalah jumlah rakaat paling sedikit. Tentang keutamaan salat sunnah awabin, banyak hadis yang menjelaskan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa salat sunnah 6 rakaat setelah salat maghrib tanpa diselingi dengan pembicaraan kotor, maka salat tersebut mampu mengimbangi ibadah selama 12 tahun. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian amalan yang kedua yaitu berzikir. Di antara amal-amal yang sangat disunnahkan ialah menghidupkan waktu antara salat maghrib dan isya dengan salat, dan ini yang paling utama, dengan membaca Quran dan zikir pada Allah, entah itu tasbih, tahlil, dan semacamnya. Kemudian yang ketiga, membaca Al-Quran. Tentang anjuran membaca Al-Quran pada waktu ini juga dijelaskan dalam kitab Nazaihul Diniyah. Dianjurkan pula untuk membaca Al-Quran, khususnya surah Alif Lam Mim Sajadah, Ad-Dukhan, Al-Waqi'ah, Tabarak, Al-A'la, Al-Zilzal, At-Takatsur, Al-Quraisy, Al-Kafirun, An-Nas, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas. Kemudian yang keempat yaitu i'tikaf. Kemudian amal yang terakhir yang bisa dilakukan dalam rangka mendapatkan keberkahan waktu antara maghrib dan isya, yaitu dengan melakukan i'tikaf sambil menunggu masuknya waktu isya. Itulah beberapa amalan yang bisa kita lakukan antara maghrib dan isya. Semoga dapat kita pergunakan waktu tersebut dengan sebaik-baiknya dengan melakukan segala macam amal saleh yang telah kita dengar tadi. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Sahabatku yang dirahmati Allah, hanya inilah yang dapat saya sampaikan. Bila ada kata yang salah dalam penyampaian, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.